lumrahnya manusia itu manusia nggak demen dijualin, tapi manusia demen membeli. Apa yang menjadi unique selling point kita, menjadi pembedanya kita, itu yang orang-orang tertarik. Jadi leads itu dibagi dua, ada yang namanya cold leads, ada yang namanya warm leads. Digital itu nggak ada salahnya kita ngeluarin duit kecil buat dapetin duit gede. Lu mau yaping sejago apapun, kalau produknya mereka nggak butuhin, nggak ada awareness sama sekali, ya nggak bakal closing. Oke. Ngompol podcast, ngomong pol-polan. Hello guys, welcome back to Ngompol podcast, ngomong pol-polan. So, hari ini gue nggak sendirian ya, gue ada teman gue lagi nih. Siapa sih? Abang Teddy. Bang Teddy Abang ya. Teddy. Oke. Hari ini kita ngebahas yang santai-santai aja kali ya. Boleh ngebahas apa tuh? Chill-chill aja. Tentang namanya sales marketing. Oke, boleh. Menarik nih. Oke, tapi sebelumnya nih mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih, sekarang kan udah banyak yang pakai digital ya. Yoi, Iya kan? benar. HP digital. Jadi menurut lu itu penting banget gak sih? Dan sebelum kita ngebahas lebih lanjut, sales digital tuh apa? Oke, jadi sebenarnya sales digital itu kalau teman-teman tahu ya, sales itu kan zaman sekarang kan zaman dulu kan sales kan kayak ngejual barang gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau dulu kalian melakukan secara offline itu kita datangin ke orang-orang, tawar-tawarin. Kalau sekarang lewat digital, lewat handphone, lewat iklan ataupun lewat semua media-media digital. Oke, Kayak jadi gitu. kalau dulu kan biasanya pakai koran atau pakai brosur lah ya sebutannya lah ya. Ya, itu media cetak dong masuknya, bukan digital. Kayak gitu Nggak sih. berarti brosurnya lu masukin ke digital, mungkin kayak Instagram, Facebook atau gimana? Bener. Oh, berarti dalam Gitu. bentuk ads gitu. Bisa dalam bentuk ads ataupun dalam bentuk konten. Konten gimana Iya, tuh? jadi konten itu tuh kalau lu tahu tuh dia bukan cuma sekedar video doang. Mungkin yang orang-orang tahu bikin konten adalah video. Tapi sebenarnya gambar itu, foto juga bisa jadi konten. Asalkan isinya itu menarik, bermanfaat buat orang, dan juga bisa diterima oleh orang-orang. Oh, foto bisa jadi konten juga. Bisa masuk ke konten. Karena kan ada visual elemen-elemennya. Ada elemen teks, ada elemen gambar, media-media masuk semua di situ. Oke, Gitu. berarti foto tuh kayak fotonya banyak gitu ya, bukan satu doang berarti ya, atau gimana? Bisa. Jadi lebih ke arah kayak mungkin kalau konten tuh lebih ke arah yang mengedukasi orang lah, biar orang tuh dapat informasi apa sehingga itu bisa disebut sebagai konten. Kayak misalkan deh lu kalau vlog aktif kan itu konten. Cuman ada gambar ditambahin teks. Nah, itu konten. Betul. Tapi kalau misalkan sales digital bisa menggunakan kayak gitu, cuman bedanya gambar itu adalah isinya copywriting. Copywriting kayak mungkin caption yang menarik, kayak marketing untuk kata-kata orang, gimana sih cara lu marketing ini biar orang tuh pengen beli gitu loh. Nah, itu dia. Sales digital tuh kayak gitu. Oke, mungkin gue sebagai awam kan masih kurang ngerti ya. Jadi untuk startnya bikin sales digital tuh gimana? Kalau menurut gue di zaman sekarang tuh sesimpel lu bisa main di konten sih. Karena gini loh, karena mungkin kalau lu tahu ya, sales-sales yang zaman dulu entah itu sales properti, sales asuransi, sales mobil, itu tuh kebanyakan zaman dulu tuh mereka ngandelin daftar nama kalau lu tahu. Betul. Jadi daftar nama itu adalah sales konvensional atau offline yang memang dilakukan karena mereka tuh udah dapet trust. Jadi kalau lu diajarin dalam sales itu daftar nama itu karena lu tuh udah dapet trust di mata mereka. Mereka udah kenal lu. Dibanding lu sales canvassing ke orang-orang yang lu belum kenal. Itu Iya. orang-orang gak kenal sama lu. Dan mereka pasti gak percaya sama lu dong. Trustnya belum Pasti. ada. Dan ya udah mereka susah closing gitu. Makanya kenapa dipakai daftar nama. Itu sales konvensional zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu semua udah pakai digital. Jadi kita bisa pakai, kita ibaratkan kayak canvassing, tapi canvassingnya di dunia digital. Tapi kita nggak sembarangan canvassing. Kita ada teknik-tekniknya, kayak mungkin untuk nge-leads gimana caranya dari audiens masuk ke bagian warm leads, terus dari warm leads bisa kita follow up untuk jadiin conversion closing. Itu semua ada tahapannya. Itu disebut namanya funneling marketing. Apa? Funneling marketing? Funneling marketing. Apa tuh? Jadi funneling marketing itu tuh bentuknya kayak corong. Corong itu kan kalau dibalik kan makin bawah makin kecil kan. Jadi dia di makin atas itu yang besar. Jadi corong ini itu adalah sama seperti gambaran tahapan dari kita melakukan sales. Jadi sales itu ada di bidang digital. Sales digital itu pakai teknik funneling marketing namanya. Jadi misalkan nih contohnya lu deh, lu bikin konten. Sekarang lu bikin konten, lu dapat konten yang viral 1 juta views. Berarti ada 1 juta orang yang nonton dong konten lu. Nah, tapi di dalam konten lu itu ada call to action-nya, lu menyuruh orang untuk klik link di bio contohnya. Dari 1 juta orang yang nonton itu, ada sekitar 10.000 orang yang ngeklik di link bio lu. Nah, itu masuk tahapan kedua. Jadi tahapan paling atas itu namanya adalah attention. Attention itu orang mencari atensi untuk bisa membuat dirinya tuh viral. Jadi dari viral itu dia manfaatin
lu mau ngejual apa, lu mau nawarin gua apa, atau lu mau tujuannya apa nih video. Nah, jadi tahapan awal tuh namanya atensi. Atensi, terus masuk ke bawah. Yang ke bawahnya itu tahap yang corongnya itu kan makin kecil tuh. Berarti makin sedikit dong orang-orangnya. Nah, berikutnya masuk ke interaction namanya. Kalau nggak salah ya. Jadi itu namanya sebenarnya AIDA. AIDA namanya. Itu singkatan huruf depannya. A itu attention. Kalau nggak salah ya. Terus juga I-nya itu interaksi gitu loh. Nah, jadi gimana orang-orang tuh lebih interaksi dengan konten lo yang lu buat. Ya contohnya tadi klik link di bio. Oke, orang-orang udah masuk ke klik link di bio lu nih. Nah, setelah itu orang-orang ngapain? Pasti dari 10.000 orang itu ada yang nge-close, ada yang lanjut lagi ke mungkin ke landing page lu, ke WA lu atau segala macem. Coba cek, masih nyala gak? Masih. Ntar gue cut kok. Makanya. Oke. Itu sih. Terus setelah dari tadi interaksi itu kemana lagi tuh? Sebenarnya ada tahapannya lagi. Gue lupa tuh ya, namanya kan AIDA. D-nya itu apa gue lupa, dan A-nya itu apa gue lupa. Pokoknya D-nya itu tuh di bagian ketika orang-orang udah masuk ke link bio lu, terus misalkan lu pengen dia ngelihat di landing page lu. Orang-orang belum kenal lu banget kan. Landing page itu fungsinya adalah semacam company profile. Jadi lu menjelaskan kayak, oh, gue tuh seperti ini loh katanya. Gue tuh perusahaannya ini loh. Produk yang gue jual tuh seperti ini. Dan produk yang gue jual tuh udah berdiri lama buat nambahin trust orang. Nah, kalau lu mau masuk ke WA bisa. Lu follow up lewat WA, lu marketingin lewat WA. Jadi ada banyak macam nih untuk di tahapan yang D ini. Di D ini tuh ada tahapan kayak bisa masuk ke landing page ataupun masuk ke WA. WA lu mesti jago marketing, mesti jago copywriting, mesti jago kayak ngomong lewat chat. Kalau misalkan di landing page, lu jago-jago ngedesain dan copywriting tulisan yang menarik. Oke, gue banyak lihat tuh di Instagram tuh kayak gitu. Jadi kalau lihat iklan-iklan di Instagram itu biasanya adalah iklan-iklan yang pakai landing page. Kenapa? Karena kalau misalkan WA, kebanyakan orang tuh nggak jago ngomong secara langsung di WA. Mereka cuma jagonya bikin copywriting di landing page doang. Jadi yang nggak langsung berinteraksi dengan customer gitu lah istilahnya. Karena kalau langsung berinteraksi kayak panik deg-degan pasti. Iya pasti. Kayak aduh gue mesti jawab apa nih, ntar kalau gue jawab ini pasti salah nih, orang nggak jadi Iya, closing pasti. malah nge-ghosting gue. Betul, gitu. pasti pertama kali kalau misalkan kita jualan kayaknya bingung gak sih mau ngomong apa sama Iya. klien gitu kan. Iya, makanya dari itu kita pakai landing page biasanya. Kalau main sales digital. Nah, dari landing page itu nanti kita konversi lagi. Jadi landing page itu ada landing page yang sistemnya itu pakai payment gateway yang bisa langsung beli di tempat, atau dari landing page itu baru masuk ke WA. Jadi sebenarnya tujuan dari landing page ini sendiri itu tuh sebenarnya juga untuk filtrasi orang-orang yang beneran serius, beneran minat sama produk yang kita jual, atau orang-orang yang cuman kepo. Oke, berarti landing page itu jatuhnya kayak website gitu ya? Website milik pribadi lu. Oke, berarti kayak misalkan gue jualan sepatu deh. Di website gue jelasin ini ada sepatu A, sepatu B, sepatu C gitu. Baru nanti kalau misalkan mau beli baru kita ke WhatsApp atau beli di sini tuh. Ya, bisa pakai sistem payment gateway yang udah disediain landing page-nya biasanya. Oke. Gitu. Nih, ngomongin sepatu deh, kayaknya gue sering kali kayak di Instagram atau di Facebook itu banyak yang jualan produk-produk misalkan kayak tadi sepatu, baju. Nah, itu gimana caranya kita bisa tahu orang itu oke atau enggak? Oke, gimana? Dalam arti kayak nggak usah jujur deh kayak sepatu atau baju. Gimana caranya kita tahu tuh barang pertama bagus. Kedua, gimana caranya kita sebagai customer itu ngeliat dia tuh trusted gitu. Lo bisa ngeliat gak? Kalau dari sisi gua kembali lagi ke sisi customer ya sih. Karena kalau dari sisi sales pasti mereka udah cantumin kayak testimoni, pasti. apa segala macam. Tapi lu harus pastiin lagi, zaman sekarang tuh AI udah canggih. Testimoni tuh gampang banget coy dibikin. Gampang ya, gambarnya mau pakai ChatGPT bisa, atau misalkan lu gambarnya mau lu edit lagi ya terserah lu gitu. Bisa kecolok gak? Sih. Nah, terus juga kayak menurut gua kalau lu mau tahu nih trusted atau enggak, itu nggak bisa cuma dilihat dari follower doang, karena follower bisa dibeli. Tapi kalau misalkan toko itu udah punya kredibilitas yang lebih, contoh kayak ada Shopee atau Tokopedia, ya mereka udah coba jualan di sono dan ratingnya bagus, ya mungkin lebih trusted. Terus juga kalau memang misalkan mereka udah ada nama ataupun ada legalitas perusahaannya, ya memang udah jelas gitu loh. Ya itu pinter-pinteran customer lah, kayak istilahnya kita mau nge-stalking, pasti kita nge-stalking dulu lah. Kayak istilahnya lu mau nge-stalking cewek, pasti lu stalking dulu nih, backgroundnya gimana nih, pasti. gitu. Oke, kalau tadi kan dari segi sisi customernya. Kalau misalkan dari segi sellernya, penjualnya deh, kita ngomong gimana caranya kita ngebangun kepercayaan orang dari digital doang. Oke, gitu. jadi seperti yang tadi gue bilangnya, ini kan ada tahapan kita masuk dari konten, masuk link di bio,
Dari link di bio itu filtrasi lagi masuk ke landing page. Hmm. Nah, di bagian landing page inilah kita harus bisa meyakinkan customer. Karena posisinya di situ adalah warm leads. Jadi leads itu dibagi dua. Ada yang namanya cold leads, ada yang namanya warm leads. Cold leads itu adalah leads yang memang mereka tuh dingin, yang nggak ada kebutuhan tentang produk yang lu jual. Contoh adalah penonton konten lu. Apakah penonton konten lu itu semua tertarik dengan produk lu? Jawabannya enggak, gitu loh kan. Mereka ada konversi lagi, masuk ke link bio 10.000 orang. Dari link bio masuk lagi ke website landing page lu, ada 1.000 orang. Berarti 9.000 orang tidak tertarik dengan landing page lu, mereka close gitu kan. Iya, Nah, iya. caranya adalah di bagian landing page ini 1.000 orang ini berarti udah minat dong sama lu ngejual apa sih? Kira-kira gue ada kebutuhan ini nih, lu bisa bantu solve gue gak? Di landing page itulah kuncinya, lu harus bisa nge-guide si audiens ini tuh biar bisa closing. Di landing page itulah lu bisa dapetin data diri mereka untuk lu bisa follow up. Di landing page inilah lu bisa melakukan copywriting iklan yang bisa orang tuh tertarik untuk menghubungin lu atau lu yang menghubungin dia. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang kita ngebuat dalam tanda kutip kita bikin masalah dan kita kasih solusinya gitu ya. Betul. Di konten lu ngebahas masalah, tapi lu punya produk yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, yang bisa memberikan solusinya. Ya lu arahin ke landing page, nanti landing page-nya lu edit tuh semenarik mungkin, copywriting-nya yang bagus, iklan yang menarik, tapi jangan sampai nipu orang. Karena memang sih sebenarnya gini loh, banyak seller-seller yang sales digital gitu ya, yang mikir kayak, oh tenang lah, audiens gue banyak, audiens gue tuh konten tuh banyak, ikannya banyak, gue nggak perlu takut nipu orang satu atau apa. Jadi gini, walaupun itu satu orang yang ketipu ataupun ada 10 orang yang ketipu, ketika mereka udah nyebarin itu mouth to mouth, itu lu bakal lama-lama makin besar. Betul sih. Domino efeknya tinggi. Betul. Jadi lebih better ya kalau misalkan 1, 2 orang, 5 orang nggak masalah. Cuman kalau udah sampai 1.000 orang itu domino efeknya bakal kencang banget. 1.000 orang ngomong ke satu orang aja kali satu orang itu udah berapa tuh? Iya, Udah 2 kali 2.000 lipatnya, orang. 2.000 lagi ngomong ke 2 orang, bisa gede efeknya. Nah, jadi itu bakal jatuhin nama lu, apalagi lu udah munculin wajah lu udah kasih lihat muka lu, identitas lu. Jadi ketika orang bikin apa lagi udah nggak percaya lagi sama lu. Gitu. Oke. Nah, berarti emang intinya kepercayaan tuh penting banget ya. Penting. Penting banget. Produk apapun, kepercayaan Apapun itu ya. penting banget. Mau produk fisik, mau produk yang butuh kepercayaan kayak properti, mobil, asuransi, itu juga penting. Percayaan paling penting. Tadi ngomongin produk deh. Dari lo sendiri, semua produk itu bisa dijual dalam digital atau enggak? Semua produk bisa, termasuk produk fisik. Apapun itu. Apapun itu. Oke, tapi kalau dari sisi kita nih sebagai seller, ada kendala-kendala gak sih biasanya tuh kalau untuk di digital sendiri? Kendala-kendala seller nih, seller apa dulu nih? Seller mau jualan produk fisik, produk digital, atau produk kepercayaan jasa atau segala macam? Oke, kalau misalkan fisik masih bisa lah ya, karena emang bentuknya ada, entah mungkin rumah, entah mungkin mobil, itu kan. Kalau ada rata-rata, ya? fun fact-nya gini, kalau rata-rata produk fisik tuh kepercayaannya nggak terlalu butuh banget. Tapi kalau misalkan, jadi tuh produk fisik tuh dibagi lagi tuh. Produk fisik ada yang perlu edukasi, ada yang perlu kepercayaan juga, ada yang nggak perlu kepercayaan. Iya. Contohnya produk yang perlu edukasi adalah obat-obatan, atau misalkan produk untuk diet lah apa segala macam, kan butuh edukasi dong. Iya, Ini pasti, hasilnya begini, itu harus pakai begini. Nah, produk fisik yang kedua itu ada produk fisik yang nggak perlu kepercayaan, yaitu produk fisik yang memang kayak contoh barang-barang impor dari China yang banyak, itu murah-murah, yang sekali beli banyak, itu bisa dibeli sama orang. Nggak perlu kan lihat siapa sellernya, namanya juga asal-asalan, bisa pusat grosir, pusat apalah, bisa asal-asalan, nggak perlu kepercayaan dong. Nah, yang ketiga ada produk yang butuh kepercayaan. Contohnya ya itu kayak mobil kan fisik juga, itu butuh kepercayaan. Yang udah istilahnya udah cukup mahal lah ya, barangnya juga. Mahal sih. Semakin tinggi mahal barangnya tuh semakin butuh kepercayaan. Iya, gue setuju sih kalau itu. Kalau semakin murah ada kepercayaannya, cuman nggak sebesar itu. Oke. Tapi ini kan kalau misalkan ngomongin sales digital sendiri ya, kan udah dari lama banget ya. Udah lama. Dan udah pasti saingannya banyak dong. Betul. Nah, gimana sih caranya kita yang baru memulai nih untuk ngadapin orang-orang yang udah gede-gede banget di luar sana? Sebenarnya gini. Sebenarnya kalau dibilang ngehadepin yang gede-gede, itu kita bisa pakai metode inovasi sebenarnya. Bikin hal baru. ATM. Betul, Apa bikin tuh? sebuah hal yang baru, yang unik, sehingga orang-orang tuh tertarik dan lu bikin atensinya. Jadi gini, atensi itu paling penting ketika lu pasti. pengen jualan sesuatu. Lu mengejual barang yang sama tapi lu dapat atensi, itu beda. Hasilnya tuh beda. Jadi gini, inovasi itu penting supaya kenapa? Karena di dunia itu terus berputar. Bisnis itu tidak ada yang sustainable. Para pebisnis yang gede-gede tuh tahu kompetitor mereka semakin maju,
Ya, bisnis itu nggak ada yang sustainable, pasti ada kalanya jatuh atau ada kalanya di bawah. Pasti. Ada kalanya lu kalah sama kompetitor, ada kalanya bisnis lu kena masalah. Itu pasti ada. Makanya kenapa untuk kita bersaing untuk melawan-lawan seperti itu, caranya adalah kita harus punya inovasi. Apa yang menjadi unique selling point kita, menjadi pembedanya kita, itu yang orang-orang tertarik. Nah, kalau menurut gue sih untuk yang kayak yang specialty-nya di bidangnya kita sendiri itu adalah edukasi. Ya contohnya jadi jualan kelas sendiri. Jualan kelas menurut gue itu hanyalah ilmu yang lu punya berdasarkan dari pengalaman lu sendiri. Iya, gue setuju. Tapi kalau misalkan produk-produk kayak fisik, ada obat-obatan apa segala macam itu kan orang bisa jual lagi. Bahkan open reseller, reseller dan reseller. Ya kan? Reseller. Ada yang kayak Oke. sistemnya itu kemitraan tapi dia tuh reseller, kayak lu harus beli produk gua tuh berapa dulu stoknya. Misalkan 100 piece. Stoknya lu harus beli dulu, harganya 20 juta gitu. Jadi reseller gua ya, lu di kota Ambon. Jadi yang pengen beli di Ambon ongkirnya nggak mahal, dikirim dari Jakarta. Oke. Gitu. Itu banyak bisnis zaman sekarang yang begitu tuh, produk fisik dan perlu edukasi. Makanya kalau untuk menghadapi yang besar-besar, tujuannya ada. Salah satu yang paling penting adalah inovasi, ATM, amati, tiru dan modifikasi, sama atensi. Karena kalau salah satu ini nggak ada itu susah. Oke, intinya atensi dulu ya awalnya ya. Atensi. Produknya udah ada nih. Sebenarnya bikin produk tuh gampang. Yang susah itu adalah gimana cara ngejualinnya. Dapetin atensinya itu susah. Lu harus pikirin. Gini loh, lumrahnya manusia, itu manusia nggak demen dijualin. Setuju. Tapi manusia demen membeli. Sebenarnya manusia tuh demen membeli. Iya. Makanya ada hedonisme. Iya, itu gue setuju. Karena kenapa? Karena manusia itu kalau dijualin boring mereka. Nah, itu yang lo harus pikirin. Lu manfaatin konten ini caranya gimana? Lu nggak menjual hard selling ataupun soft selling, nggak kelihatan menjual gitu ya. Tapi lu bisa mendapatkan atensi yang banyak. Contoh deh, lu bikin konten di Instagram atau di TikTok. Lu misalkan ngejual properti. Lu ngebahasnya ngejual terus. Pasti views lu sedikit dan orang nggak bakal banyak yang nonton. Tapi kalau lu bikin itu lebih ke arah komedi, entertain, atau mungkin education, atau menyebar informasi, itu orang-orang bakal lebih atensi sama lu, bakal kasih attention mereka buat nonton konten lu. Karena merasa mereka ada value yang mereka dapat, tapi lu nggak ngejual. Sebenarnya lu dalam konteks menjual. Berarti dalam tanda kutip tuh kayak soft selling tapi nggak kelihatan gitu berarti ya. Betul, iya. Oke. Itu masuk ke digital, sales digital. Oke. Jago-jago lu bikin konten. Oke, berarti balik lagi kayak yang tadi lo bilang ya, kalau misalkan kita mau bersaing berarti kita harus cari pembeda dari saing-saing kita. Iya, apa yang ngebedain lu? Produknya boleh sama, tapi kita juga harus beda. Oke, berarti itu berarti baliknya lagi dari kitanya masing-masing ya Betul. bedanya. Gini deh, gua pernah ngejual satu barang ya, kayak modelan jam tangan. Ini jam tangan udah banyak banget yang jual. Banyak banget yang jual, kayak ada kali di Shopee tuh ada ribuan seller yang jual. Gue beli nih barang nih. Gue beli barang ini dari Shopee, gue jual lagi di Shopee juga. Tapi dia kan jualnya satuan nih. Jam tangannya satuan. Tapi di Shopee gue jual dia paket bundling. Paket bundling kayak jam tangan, terus dapat batu baterainya juga, dan dapat yang pokoknya keperluan jam. Ya kan? Gue bikin bundling, laku ribuan piece. Gila, gue bilang oke. Padahal produk jamnya itu kalau lu search di Shopee itu banyak banget yang jual. Tapi karena gue jadi pembeda dengan hanya bundling aja, bikin dia jadi bundling, itu udah salah satu nilai plus. Berarti kayak bisa bilang orang tuh seneng karena ada bonus-bonus kecilnya itu ya. Bonus itu adalah pembeda kita. Okay. Walaupun harganya sedikit mahal kayak, gue ambil dari Shopee ada yang jual 20.000 misalkan. Gue jual 35.000, tapi gue dapat bonus-bonusan yang itu. Jadi paket bundling. Atau enggak lu bikin beli jam tangan ini gratis ini ya, itu marketing lu lah. Jago-jago lu marketing. Itu bisa jadi pembeda. Itu bisa jadi pembeda lu. Walaupun kayak beda dikit doang ya. Iya, itu pembeda. Ternyata sepengaruh itu. Sepengaruh. Pengaruh banget. Oke. Nah, kalau kita ngomongin jualan pasti ada closingan berarti ya. Nah, gini. Perbedaan dari persentase orang closing yang digital sama yang offline itu berapa persen sih kira-kira? Kalau yang offline ini dia udah kenal belum sebelumnya atau sama-sama stranger nih. Oke, misalkan kita harus compare
apple to apple dulu. Oke, berarti misalkan sama-sama belum kenal deh. Masih stranger ya. Mhm. Yang offline stranger, yang digital stranger. Kalau menurut gua konversinya tetap masih tinggi digital. Kenapa? Karena gini, kalau lu sales, misalkan sales properti, lu ada sales ini dah, sales mobil deh, yang orang banyak kan butuh. Sales mobil, lu tawarin orang satu-satu, sodorin brosur atau punya spanduk apa segala macam secara offline. Lu pergi aja ke mall, CP Central Park, kan ame tuh tiap hari. Coba lu tawar-tawarin gitu. Iya. Apakah dari lu bisa dapat berapa orang? 1.000, belum tentu dapat 1.000. Iya. 100 juga belum tentu dapat yang mau dengerin lu. Tapi kalau di online, di digital, itu ikannya banyak. Iya, gue setuju. Yang nonton bisa jutaan, ratusan ribu, dan lu tinggal konversi aja. Yang tadi funneling itu makin lama makin kecil gitu. Corongnya makin kecil tapi keluar akhirnya gitu. Dapat hasilnya. Gitu. Ya setuju sih, karena di sosial media pun bahkan hal yang kita nggak mau lihat kadang muncul juga ya. Iya. Iya, jadinya kayak ke FYP kita. Jadi pernah gak sih lu kayak kayak lagi buka sosmed nih, tiba-tiba kayak gua nggak pernah nge-search konten ginian, tapi gara-gara tiba-tiba muncul lu jadi tertarik. Iya, gue sering banget kayak Nah itu konten di Instagram gue kan isinya mobil semua kan. ya, Sometimes kelihatan kayak ada rumah nih, gue lihat kok keren tiba-tiba. padahal lu nggak pernah nge-search Gue sebelumnya. nggak pernah sama sekali Betul. nyari rumah. Itu dia. Mobil ya gue sering nyari. Rumah tiba-tiba muncul kayak kok keren. Tapi kalau misalkan kayak gitu, kayak misalkan case gue tadi, itu berdasarkan algoritma dari si sosial medianya sendiri atau emang ada ads dari merekanya? Tergantung, lu lihat dulu di bagian bawah ada label sponsor atau enggak. Kalau misalkan ada itu dari iklan. Mungkin memang mereka iklannya itu tertargetkan untuk yang suka-suka mobil gitu. Itu kan iklan kan bisa ditargetin. Ada yang suka mobil, ada yang suka properti. Nah, kalau misalkan itu tidak bukan ads, berarti memang kontennya banyak diminatin oleh berbagai orang-orang yang minatnya beda-beda. Ada yang minatnya mobil, tiba-tiba suka dengan konten properti itu. Nah, lu minatnya mobil nih, kebaca oleh algoritmanya. Terus coba nih ditayangin ke lu, ternyata lu juga suka. Ya udah, dia bakal sebarin lagi ke minat-minat yang lain. Misalkan minatnya orang yang demen mancing, konten-konten mancing gitu, dia masuk tuh properti. Ternyata suka. Oh, berarti minatnya juga suka. Konten itu begitu sistemnya. Nyebar. Distribusi namanya. Oke, bahkan ke yang orang belum tentu minat aja kadang Ya. muncul juga ya. Tapi tetap ketika kita baru posting, yang pertama-tama itu tetap ke orang-orang yang minatnya sesuai dengan isi konten lu. Oke. Properti ya tetap orang-orang yang suka rumah, orang-orang suka properti, gitu. Tapi gimana misalkan deh, kita jual produk-produk kebutuhan dasar manusia. Misalkan rumah sama kesehatan lah. Kita ngomong rumah dulu deh. Ya. Gimana caranya kita menimbulkan minat mereka? Karena kan kayak misalkan kayak kita yang Gen Z gini kan belum tentu kepikiran beli rumah. Oh ya, gue harus beli rumah nih buat nanti gue nikah gitu. Gimana caranya kita nimbulin kebutuhan tersebut? Atau nyadarin lah. Nah, jadi fungsinya kita di sini adalah bukan cuman ngejual doang, tapi kita juga bisa dapat awareness mereka juga. Jadi bagaimana caranya kita merubah orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Gimana orang yang tadinya nggak minat jadi minat. Itu semua tergantung dari kita. Kembali lagi gimana cara kita tuh ngemasnya. Sebenarnya kalau lu ngemasnya jago, lu bisa bikin konten properti itu tuh jadi hiburan, jadi edukasi, ataupun jadi kayak sekedar fun fact gitu. Lu tau gak sih kalau rumah yang begini atau enggak rumah yang begini tuh jangan sampai lu tempatin gitu. Misalkan rumah ditusuk sate, jangan sampai lu tempatin, katanya tuh kurang bagus, kurang ciong, apalah gitu semua lah. Gitu. Lu bisa bikin konten fun fact, apalah, banyak macam. Jadi orang yang tadinya mikir kayak, oh iya, gue penasaran rumah seperti apa sih yang cocok buat gue, orang jadi penasaran. Orang bisa lihat gitu loh. Nah, kalau produk kesehatan, contohnya let's say katakan asuransi deh. Asuransi juga bisa orang kayak cari-cari juga kayak apa sih yang jadi kendala-kendala dalam asuransi. Kenapa sih asuransi itu kadang bisa suka jadi, kadang statementnya itu kadang suka kata orang tuh kayak kesana nipu apa segala macem gitulah. Terus juga kayak apa sih edukasi asuransi itu yang benar gimana sih biar orang tuh bisa sadar gitu loh, ini tuh kebutuhan mereka, ini tuh buat financial management keluarga mereka gitu. Bisa, itu tergantung cara ngemas kontennya aja gimana. Oke. Nah, kan kita ngomong sales digital ini baru sekitar 5 tahunan lah ya. Udah lama sih. Udah lama ya? Udah lama. Oke. Nah, mungkin gue mau nanya ke masa depan nih. Gimana prediksi lo tentang sales digital di Indonesia? Mungkin 5-10 tahun ke depan lah. Kalau menurut gua yang namanya sales itu tidak akan pernah mati ya. Karena lu setiap lu mau dapet duit itu lu juga harus ngejual. Setiap apapun di dunia ini tuh lu sebenarnya ngejual. Betul. Kerja aja lu ngejual diri loh. Gue setuju. Lu ngejual CV lu loh. Lu kualifikasi lu apa buat lu kerja di sini? Lu ngejual loh.
Lu ditanyain di wawancara, lu harus bisa ngejual diri lu. Lu harus merasa diri lu tuh mahal sehingga lu bisa dibayar lebih Iya, gitu. gue setuju kalau itu. Lu ngejual. Nah, terus juga lu produk apapun juga ngejual. Tapi menurut gua, cara jualannya ini nanti akan berbeda. Mungkin dulu kalau jualan itu tetap tidak akan pernah mati, tapi caranya mungkin kalau digitalnya ini mungkin yang bisa tergantikan. Contoh dari zaman dulu mungkin cara ngejualnya adalah lewat iklan TV atau mungkin lewat brosur, pamflet, leaflet, apa segala macam, flyer. Terus masuklah ke media-media cetak kayak koran, ya kan? Itu cara promosinya. Tapi sekarang, zaman sekarang dari era 2000 kurang lebih 2010 sampai sekarang itu masih pakai sosial media. Dulu namanya adalah Facebook. Dulu orang main Facebook Ads, kalau lu tahu itu kenceng banget. Bahkan sampai Sampai sekarang ada masih orang yang ada. beli Ferrari. Ya, Iya. sekedar fun fact nih ya, gue pengen kasih tahu nih. Lu pikir barang-barang yang dari Shopee, lu jual nih ke Facebook. Ketika lu pakein iklan Facebook Ads, misalkan lu dari Shopee ambil 20.000 barangnya. Lu jual lagi nih ke lu jual lagi ke Facebook, pakai Facebook Ads, lu jual 150.000, laku. Gimana caranya? Orang beli, padahal itu produk ada di Shopee, terjualnya banyak, tapi ketika lu jual di Facebook dengan harga yang mahal itu laku. Gue pernah soalnya. Oke, ini berarti pengalaman lo sendiri ya? Boleh Pengalaman. boleh ceritain lebih detail nggak nih? Kayaknya seru nih. Nah, jadi gini, waktu itu gua cari-cari produk iseng di Shopee, kayak gue nemu suatu kayak produk rumah gitu yang dipakai rumah, semprotan buat pengusir tikus. Gue lihat harganya ini 30.000 di Shopee, Oke. 1 liter. Terus gue jual lah di Facebook harganya 100.000. Lu tahu itu 100.000, gue beli 30.000, berarti modal gue 30.000, gue untung 70.000. Iya. Gue pasang di Facebook Ads, modal 35.000 Facebook Ads, gue closing 1, untung gue 35.000. Oke. Tapi nggak setiap kali Facebook Ads seperti itu, iklan itu terus-terusan begitu. Modal 35, modalnya bisa aja modalnya boncos, modal lu 100.000 baru closing 1. Itu semua tergantung gimana cara lu ngejualnya, gimana lu cara bisa mendapatkan atensi para penonton. Jadi sebenarnya tuh Shopee itu adalah orang-orang yang ngerti teknologi, atau istilahnya mereka yang punya kayak semacam bank, rekening, e-wallet segala macam. Tapi kalau Facebook itu kebanyakan orang-orang yang masih belum mengerti itu. Mereka kebanyakan masih COD, masih pembayaran kontan, dan mereka tuh nggak ngerti yang namanya sistem marketplace tuh cara ordernya gimana. Jadi lu jangan pikir kayak, oh iya sekarang kan udah di Shopee udah banyak, pasti orang pada manggilnya Shopee. Tapi nyatanya zaman sekarang Facebook Ads itu masih banyak yang beli di situ. Belinya lewat WA, order, kasih alamat, nanti dikirim, pas paketnya nyampe baru dikasih duitnya. Makanya sekarang itu pemain-pemain produk-produk seperti itu masih banyak banget. Masih banyak banget. Tapi memang harga produknya mahal. Ya lu jangan kaget ketika kayak, oke, lu keluarin budget iklan 35.000 nih di digital. Terus tiba-tiba ada yang ngechat lu 50 orang. Dari 50 itu cuman ada 2 yang beli, atau cuman ada 1 yang lainnya bilang mahal, atau ongkirnya mahal. Karena kebanyakan mereka pertama, pembelinya itu dengan daya beli yang masih kurang. Ini mohon maaf ya, pembelinya masih daya belinya kurang. Terus yang kedua, lokasi mereka rata-rata jauh di pedalaman-pedalaman, kayak di kampung-kampung, desa, apa segala macam. Itu masih yang belum dijangkau sama Shopee, ataupun mereka yang belum punya rekening. Jadi sebenarnya tuh orang Indonesia masih banyak yang nabung di celengan. Masih banyak yang nyimpen duit cash dibanding masukin ke rekening. Masih ada ya? Masih banyak di kampung-kampung. Masih, bahkan saudara gue juga masih ada yang belum punya rekening. Udah tua sih memang sih. Udah umur 60-an lebih lah. Dia masih pengen nyimpen cash, nyimpennya di dalam amplop, ditaruh duit cash di situ. Masih banyak zaman sekarang. Mungkin kalau di kota-kota targetnya bukan di situ. Karena kota-kota kan semua udah diakses, semua serba HP. Oke, berarti balik lagi ke marketnya gak sih? Market. Karena kalau gue perhatiin juga kayak Shopee sama Tokopedia biasanya kan. Itu biasanya anak-anak muda seumuran, mungkin paling tua 30-40-an. Kalau Facebook itu kan udah kayak 50-60 gitu gak sih? Rata-rata orang tua. Ya memang mereka masih gaptek teknologi. Masih baby boomer lah ya istilahnya ya. Nanti masih. kalau istilahnya generasi baby boomer ini udah nggak ada, itu udah sulit. Kenapa? Karena pemain-pemain yang Facebook Ads ini udah pasti mati. Karena udah lawannya Gen Z ataupun milenial ataupun gen Y yang udah ngerti tentang ini. Tentang Shopee dan segala macam. Jadi mereka udah nggak bisa main. Nah, mumpung baby boomer ini masih banyak, gaspol. Oke, kita berarti harus gali lebih banyak pas saat ini ya, masih baby Iya. boomer tuh masih banyak ya. Sebenarnya pas momentum gilanya itu adalah tahun 2015.
2015. Belum ada Shopee, belum ada Tokopedia. Tokopedia masih belum se-booming sekarang dan Shopee juga belum se-booming sekarang. Sekarang persaingan marketplace makin banyak. Orang buka TikTok, ada TikTok Shop. Ya kan? Persaingan marketplace makin banyak. Dulu cuman ada Tokopedia. Tokopedia itu juga jarang banget orang pakai. Iya, masih Dan banyak juga orang belum sekarang percaya, dulu kan? Shopee juga belum masuk. Udah ada tapi belum masuk ke Indonesia dulu. Oh, oke. Shopee kan dari luar. Tokopedia kan lokal punya Iya, kan. iya. Nah, justru karena dulu belum se-booming itu, orang-orang masih pada main Facebook Ads. Sistemnya pakai formulir. Oh, kalau mau beli isi formulir ya, ditanyain ada namanya, emailnya, nomor telepon, alamat, gitu. Sama totalnya, beli produk apa aja, dicatat tuh di situ, ditulis, suruh ketik, tek, tek, tek. Udah tinggal jualin iklannya. Gitu. Itu sales digital. Makanya menurut gue gini, digital itu nggak ada salahnya kita ngeluarin duit kecil buat dapetin duit gede gitu, karena yang tadi gue bilang ya, gue ngejual produk itu gue beli dengan harga 30.000, gue jual 100.000, untung gue 70.000, tapi dengan modal iklan 35.000 gue bisa dapat 35.000 secara cuma-cuma. 35.000 gue balik buat iklan, 35.000 lagi untung gue. Coba kalau itu gue compounding jadi ada 10 produk atau 20 produk, 3.500.000 tuh. Udah banyak banget ya. Iya, udah 3.350.000, 3.500.000, makin banyak. Semakin banyak produknya, semakin gede cuannya. Tapi ya resikonya adalah produk kalian tuh belum tentu 100% diterima. Pasti ada yang diretur juga. Pasti. Pasti. Itu pasti. Nah, oke. Mungkin gini deh. Untuk teman-teman yang baru atau baru mau belajar kali ya, atau mungkin baru mau jualan, ada nggak sih tips-tips itu untuk kayak gimana nih untuk startnya nih? Gue harus siapin apa aja? Terus kayak prosesnya tuh gimana? Kalau mau start untuk jadi sales digital itu, menurut gue yang paling penting adalah lu bisa mendapatkan awareness dan atensi dulu. Karena itu yang paling penting. Kalau istilahnya awareness dan atensi itu adalah jumlah orang yang nontonin lu dulu deh. Itu tuh seberapa banyak orang gitu loh. Seberapa banyak orang yang kenal lu. Kalau orang yang kenal lu aja dikit, gimana lu mau prospekin dia, gimana lu mau jadiin dia calon customer yang closing. Itu semua lu bisa mulai dari konten dulu. Jadi jangan mentang-mentang, oh jadinya konten kreator dong, bukan jadi pebisnis atau penjual segala macam. Nah, itu sebenarnya konteksnya salah. Konten itu kita pakai untuk kita bisa jadi yang namanya media pemasaran. Konten itu media untuk menarik atensi. Ketika atensi udah banyak, itu bisa kita konversi. Itu tergantung cara mainnya kita. Digital marketing masuknya. Ilmu digital marketing. Oke, nah gini. Kalau misalkan nih ada orang yang dulunya mungkin bandel lah. Bandel, suka berantem, atau misalkan kayak pergaulannya kurang bagus deh. Tapi tiba-tiba dia mau berubah nih. Dalam arti kayak udah deh gua mau stop ribut-ributnya segala macamnya, gue mau coba untuk nyari uang deh. Nah itu kan dari image sendiri udah jelek tuh. Gimana caranya lo bisa bikin si orang yang ngelihat dia ini itu bisa percaya gitu loh? Karena kan kalau kita jualan pasti balik lagi ke trust tadi kan. Ya. Gitu. Kalau misalkan kayak nggak mau dia sering berantem, gimana gue mau percaya sama dia? Gitu. Ya. Kalau gue mikirnya gini, seberapa banyak sih orang yang lo tahu begitu, yang tahu lu begitu? Paling orang-orang yang kenal doang. Istilahnya followers IG kita doang. Nyampe gak sih 10.000 orang? Nggak nyampe. Enggak sih. Nah, sementara orang-orang, jujur ya, sebenarnya kalau misalkan gue ngomong soal jualan, ketika gue jualan produk, jualan apapun itu jasa, orang-orang yang paling banyak beli itu adalah 90% itu adalah orang-orang yang bukan yang kenal gue. Semuanya orang-orang yang gak kenal gue. Dan gue juga gak kenal dia. Orang-orang yang kenal gue justru gak ada yang mau beli. Oh gitu. Jadi menurut gue kayak gak usah pusing gitu. Lu masih tetap ada harapan. Dan juga itu bisa menjadi bahan bakar lu untuk ngebuat orang-orang yang kenal lu tadinya jelek jadi merasa, wih gila keren ya sekarang dia ya, udah begini udah berubah ya. Nah jadi citra lu baik lagi. Jadi menurut gue kalau image lu buruk di orang-orang yang dikenal itu gak masalah. Lu bisa kenalan orang baru lagi, ataupun lu bisa kayak semacam ya itu pakai orang-orang yang gak dikenal dulu untuk bisa datengin cuan buat lu. Nanti lu bisa diangkat tinggi oleh orang-orang yang udah kenal sama lu yang tadinya jelek jadi bagus. Oke, gini. Berarti gini, gue pengen nanya deh. Kalau kayak gitu kita untuk misalkan dengan kasus yang tadi deh, berarti kita start jualnya ke orang yang kita nggak kenal dulu, ke strangers dulu. Tergantung jual produknya apa dulu. Kalau jual produk yang mahal dan butuh kepercayaan tetap harus yang ini dulu, yang ada namanya dulu. Iya, karena kenal. Betul, karena kan gue juga jualan produk kan. Dan beberapa mentor gue tuh bilang kayak gini.
Bro, lu kalau misalkan mau jualan lu tuh ke orang-orang terdekat dulu, baru ke orang yang kita nggak kenal, Ya setuju gua. gitu. Karena orang-orang terdekat itu pertama lu marketinginnya gampang. Terus yang kedua trustednya udah dapet. Pasti. Ngapain istilahnya kalau ada yang gampang ngapain yang susah? Lu Betul. gampang udah dapet trusted ya udah lu coba dulu ke dia. Kalau closing kan lumayan. Kalau nggak closing ya sudah. Kalau misalkan orang-orang yang kenal lu daftar nama lu udah habis ke orang-orang yang dikenal, ya lu main ke orang yang nggak dikenal. Dan orang yang nggak dikenal ini lebih cenderung tuh susah untuk didapetin. Kenapa? Karena nggak ada trusted dan lu harus dapetin semuanya dulu yang tadi gue sebutin. Sehingga ini perlu yang namanya lu bisa jago follow up. Oke, berarti kalau misalkan lo jualan belum laku, kita follow up terus berarti ya. Ya ada tekniknya lah. Jangan tiap hari lu teleponin, lu follow up terus. Lama-lama gerah juga gitu. Oke, kalau dari lo sendiri ada gak tips untuk kayak follow up deh gitu? Follow up versi gua itu minimal itu seminggu 2 kali lah. Jadi 3 hari sekali lah hitungannya. 3 hari sekali lu bisa follow up, tapi follow upnya itu berdasarkan dari masalah mereka. Jadi misalkan kalau misalkan lu udah di chat WA nih sama dia, mungkin dia chat WA itu dia udah tertarik nih sama produk lu dari landing page masuk ke WA. Sebenarnya dia udah tertarik sama produk lu, tapi dia masih ada ragu-ragu atau objection yang perlu lu harus selesaikan. Nah, caranya adalah lu bisa kasih follow up dengan cara ada penawaran apa kek dari segi baik dari segi promosi ataupun dari segi menggali kebutuhannya mereka. Jadi mereka ada masalah apa, kita kasih tawarin follow up-nya berupa solusi. Kak, udah selesai belum masalahnya atau gimana? Apa yang masih masalah? Jadi sebelumnya itu lu kan ada namanya kan kalau di dalam sales kan ada namanya fact finding dong. Lu cari Pasti. tahu dulu kayak masalah mereka apa, kebutuhan mereka apa, jangan sampai lu nawarin produk yang gak sesuai masalah dan kebutuhan mereka. Itu percuma gitu. Lu mau yaping sejago apapun kalau produknya mereka nggak butuhin, nggak ada awareness sama sekali, ya nggak bakal lu closing Oke. gitu. Tadi kita ngomongin, balik lagi ya, kita ngomongin ke sales digital nih. Hmm. Tadi lu ada sempet ngomong tentang Shopee sama Tokopedia. Ya, Nah, dari lo sendiri nih, lo tau gak sih perbedaan kedua brand tersebut? Karena gini, gua kemarin tuh ngeliat ada orang tuh bilang gini, kalau lu mau beli produk mahal, lu tuh belinya di Tokopedia. Kalau lu mau beli barang murah atau barang bagus, kayak kita bilang mungkin fashionable, itu mungkin di Shopee gitu. Dari lo sendiri gimana? jadi gini. Sebenarnya kalau misalkan ditanya begitu, itu bisa dilihat dari barang-barang yang dijualnya aja. Kayak contohnya pemain di Shopee sama pemain di Tokopedia itu persaingannya sangat sengit itu di Shopee. Karena kenapa? Karena lu bisa saingan langsung sama si produsen atau si tukang yang ngebuat produknya. Oke. Istilahnya gitu produksinya. Dia yang ngeproduksi, dia langsung ngejual ke customer lewat Shopee. Tapi kalau Tokopedia itu rata-rata adalah produk dropshipper, produk reseller, produk-produk yang memang butuh kepercayaan atau enggak produk elektronik. Biasanya tuh gue sering pakai Tokopedia tuh buat beli elektronik Iya, biasanya. gue juga kayak gitu. Karena Selalu elektronik di Tokopedia lebih terpercaya. Dan juga kalau misalkan elektronik di Shopee itu kan rata-rata biasanya paling atas kalau lu search kan itu biasanya barang-barang yang murah dulu paling keluar. Pasti. Sebenarnya Shopee itu paling atas tuh ini di luar iklan ya, di luar yang diiklankan itu paling atas tuh produk-produk yang harganya paling murah, paling banyak terjual, sama paling gede ratingnya kalau perhatiin. Iya. Kalau Tokopedia enggak, bahkan ada yang terjualnya cuma puluhan atau bahkan nggak ada yang terjual itu bisa paling atas. Kenapa? Karena Tokopedia mengutamakan keyword yang dibutuhkan oleh si user. Kalau Shopee itu pencariannya luas. Misalkan lu cari kayak barang elektronik di Shopee, misalkan cari handphone. Ada handphone yang paling murah dulu tuh dikasih sama dia. Bukan handphone bekas tapi handphone baru, cuman paling murah. Cuman kalau Tokopedia itu biasanya dikasih yang handphone yang sesuai dengan keywordnya kita. Misalkan handphone Vivo, kita maunya handphone Vivo atau sebut merek ini ya. Ini contoh aja, handphone Vivo. Nah kalau Shopee keluar itu yang baru-baru. Tapi kalau misalkan udah baru-baru terus yang paling murah, yang tokonya tuh takutnya nggak bisa dipercaya atau tadi kirimannya cuma kotaknya doang atau segala macam. Nah tapi kalau Tokopedia itu diklasifikasikannya itu mulai dari barang second juga ada, terus juga barang baru juga ada yang dari counter langsung garansi resmi ada juga. Jadi Tokopedia tuh sistem pencariannya tuh lebih fleksibel. Kalau Shopee tuh terlalu luas. Lu search HP Vivo bisa keluar HP Xiaomi, bisa keluar HP Samsung. Kalau Tokopedia enggak, Tokopedia spesifik. Lu HP Vivo ya semua Vivo keluar, varian Vivo keluar dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan itu ada yang second, ada yang baru juga. Lu bisa kelihat tuh di keterangannya atau lu chat sellernya aja. Gitu. Makanya itulah perbedaannya kenapa kalau misalkan lu mau ngejual barang-barang yang udah terpercaya bagus,
pastinya ada harga dong. Ada harga dan memang itu Tokopedia lebih bagus. Ini gue bukannya disponsorin oleh Tokopedia atau apa ya, tapi gue memang ngomong sesuai fakta lapangannya aja begitu. Berarti emang image-nya juga udah beda jauh ya. Betul. Dan juga kan Oke. Tokopedia itu kan mainnya UMKM ya. Kalau Shopee kan lebih ke arah produk-produk impor. Produk impor kan dari China kan lebih murah-murah. Betul, Dibanding Tokopedia kan kita kan main produk lokal lebih mahal, lebih berkualiti lah. Gitu. Ya betul sih, karena kayak kalau gue perhatiin sendiri harga dari Tokopedia tuh jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang Shopee. Dari gue bilang, itu kebanyakan juga mainnya reseller sama dropshipper main di Tokopedia. Iya. Ada juga yang main dari jual dari Shopee masukin ke Tokopedia, ada juga nggak laku tapi. Oh, ada juga kayak gitu ya? Ada, nggak laku tapi. Jadi jangan lu pikir kayak pemain Tokopedia itu nggak ada Shopee. Ada, dia bisa ngecek. Cuman kalau lu dari produk Shopee lu jual lagi ke Tokopedia, itu bisa terjual cuman nggak banyak. Tapi kalau misalkan produk di Shopee-nya itu terjualnya masih dikit, tapi orangnya butuh ya, kayak dulu ya. Oh dulu jualan cupang. Oke. Jualan cupang di Shopee, gue jualan juga di Tokopedia. Tokopedia gue rame. Padahal itu jualan di Shopee juga rame waktu itu. Tokopedia gue juga ikut rame. Kenapa? Karena produk di Shopee itu tidak seramai itu. Jadi orang-orang ngerasa, oh ini eksklusif nih. Cuman ada di Tokopedia doang. Jadi gue belinya di sini aja. Gitu. Coba lu search aja cupang. Pasti keywordnya toko-toko lain gitu kan. Toko gue nggak ada. Gitu. Kan cupang kan warnanya beda-beda. Ikannya spesifik. Lu bisa pilih. Banyak. Gitu loh. Jadi itu selalu beda produknya pasti. Gitu. Oke. Ini lumayan menarik juga berarti ya. Emang Banyak beda yang jauh menarik gitu ya? sebenarnya. Sebenarnya jualan digital itu gampang-gampang susah. Tergantung lu butuh konsistensi sih dan disiplin. Oke. Dan jangan terlalu serakah. Biasanya orang-orang yang pemula-pemula nih yang istilahnya dia mau main iklan gitu ya, itu banyak kan yang serakah. Serakah banget. Kayak misalkan ngerasa keluarin budget 100.000 buat iklan, dia ngerasa kayak, oh gue bisa closing nih gede. Ya udah deh gue naikin 1 juta. Nah tahu 1 juta nggak closing gede, nggak balik modal malah. Nangis dia stres. Ya itu sebenarnya kayak sistem trading nggak sih jatuhnya? Iya. Kayak trading kita ngeluarin duit, ini bakal berpotensi naik atau bakal potensi turun. Itu semua tergantung dari kitanya sendiri sebagai pemilih keputusan. Intinya jangan serakah. Intinya jangan serakah, konsisten dan Fokus. fokus ya. Iyalah. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat teman-teman yang baru mau mulai juga. Mindset apa sih yang harus kita tanam kalau misalkan kita mau menjadi sales digital? Mindset ya. Menurut gue mindset yang harus ditanam itu adalah pertama, lu harus punya mindset ngebantuin orang. Ngebantuin orang, oke. Karena kalau lu misalkan lu jadi sales, gue tahu memang sales itu ngejual. Tapi kalau misalkan lu mindsetnya terus adalah, aduh gue pengen ngejual, orang bakal kabur. Karena kelihatan dari aura lu sendiri sih, lu pasti pengen duitnya doang. Tapi lu nggak pengen bener-bener bantuin selesaiin masalah mereka. Jadi menurut gua, lu harus punya mindset, lu mau bantuin dia untuk selesaiin masalahnya dia. Untuk lu bisa menawarkan produk lu tuh memberikan solusi. Tapi kalau masalah closing itu belakangan. Yang penting dia tuh mau dibantu dulu atau enggak. Kalau misalkan memang dia nggak mau dibantu, ya udah kita cari yang lain yang mau dibantu. Kalau misalkan memang orang itu mau ya dibantu, ya udah kita bantu. Dapat duit toh. Tapi kita pasang mindset adalah kita mau ngebantu dia. Jadi lebih ikhlas, lebih redo, dan kita juga nggak terbebani kayak nggak pusing. Aduh kok gue nggak closing. Aduh kok duitnya nggak ada gini. Lo harus punya mindset kayak gitu. Pertama. Terus kedua adalah lu harus punya mindset bahwa yang lu lihat-lihat di semua di digital itu tidak semuanya semanis itu. Kayak misalkan contoh orang pamer-pamer omset gitu ya, jualan jadi sales digital, entah jualan produk fisik atau produk digital, pamer-pamer omset puluhan juta per bulan atau ratusan juta. Itu aslinya tidak semanis itu. Orang-orang tuh tidak semudah itu juga untuk kayak mengeluarkan uang mereka gitu loh, untuk mereka membeli produk yang lu jual walaupun lewat iklan ya. Dan juga gimana ya? Jangan pernah merasa kayak, oh gue udah ada ilmunya nih, buat iklan, buat apa, tapi lu nggak mau ikut lagi kayak workshop atau kayak buat pelatihan skill lagi untuk lu memperdalam lagi, belajar dari mentor-mentor yang lebih jago dari lu. Ya menurut gue itu salah sih, karena ilmu sales itu beragam banget, apalagi dengan adanya teknologi zaman sekarang, itu ilmu sales itu cepat banget merambahnya kemana-mana. Sekarang udah ada AI, bisa jualan lewat AI. Bahkan waktu itu juga ada yang closing properti berapa triliun itu pakai AI.
Terus juga ada juga yang sekarang live streaming di China, jualan produk itu juga pakai AI. Wah itu sales sekarang udah merambah kemana-mana. Jadi kalau kita terus-terusan menutup diri untuk nggak ngosongin gelas kita untuk belajar, ya itu lu bakal mati pelan-pelan. Karena nggak ada yang sustainable, kembali lagi, bisnis itu tidak ada yang sustainable. Semuanya pasti akan bergoyang pada waktunya. Nah, cara kita bertahan dari goyangannya itu gimana? Itu dia yang diuji. Oke, berarti kalau gue simpulin sendiri gini ya, berarti Hmm. kita tuh harus yang namanya ngebantuin orang dulu ya. Bantuin orang, mindset lu paling jangan penting. jangan ngelihat duitnya dulu, tapi bantuin orangnya dulu. Hmm. Oke, kalau misalkan emang dia mau dibantu bagus, kalau nggak mau dibantu ya udah, gitu kan. Karena gini loh, gue pernah ada kasus gini ya, kan gue juga ada buka kayak semacam kelas untuk ngajarin orang belajar AI. Jadi ada satu orang ini, sebenarnya bukan cuma satu, ada 3 orang juga yang kayak semacam dia tuh pertama ngechat ke gua lewat Telegram. Jadi kan gua ada grup Telegram buat belajar AI gratis. Ya biasalah, ilmu gratisan. Nah, jadi gua tiba-tiba orang ini ngechat kayak, "Bang, dia say thank you sama gua." Jadi dia ngerasa kayak, "Bang, thank you ya, gua udah masuk ke grup lu, gua dapat ilmu-ilmu gratis buat belajar AI, jadi sekarang gua udah lumayan paham. Dan gua ngerasa gua pengen nambah lagi nih ilmu gua. Lu buka kelas gak, Bang? Gak apa-apa deh berbayar." Oke. Jadi gitu loh. Jadi mindset yang pertama itu lu jangan mikir kayak gue pengen buka kelas, gue pengen dapat untung dari jualan kelas. Ya udah, orang itu bisa atau nggak bisa gue nggak peduli. Jangan kayak gitu. Tapi adalah pertama tujuannya gimana caranya, kembali lagi. Lu ketika udah berhasil ngebantuin orang itu, lu dapat atensi gak? Dapat. Orang itu ketika udah berasa terbantu, mereka bakal promosiin lu secara mouth to mouth. Lu ikut dia nih, ilmu AI-nya yang gratis bagus loh. Coba lu ikut deh. Gue aja dari yang awam lama-lama bisa jadi paham, walaupun gak advance banget, walaupun masih beginner juga, tapi gue seenggaknya udah paham gimana cara pakai AI, cara buat konten pakai AI, apa segala macem gitu. Nah, sampai akhirnya gue bikin kelas gue berbayar, gue bikin yang murah-murah dulu, biar dia bisa ikutan, biar dia bisa ngebantuin. Ternyata dia sekarang udah bisa pakai AI, dan dia pengen collab sama gue. Collab dalam artian gimana kalau kita bantuin orang lain juga gitu loh. Bantuin orang lain juga untuk kita ngajarin mereka pakai AI. Karena kan teknologi yang bakal ada di masa depan gitu loh. Jadi kita bantuin mereka juga. Gue bilang boleh-boleh aja, katanya kalau lu mau, lu naikin dulu atensi lu, karena dia kan bukan content creator. Lu naikin dulu atensi lu biar lu dikenal banyak orang, nanti kalau udah dapet baru lu bisa baru lu bisa kita sama-sama bantu orang buat ajarin ini semua. Kenapa dibikin berbayar? Ya karena gini loh, sekolah aja kita memberikan ilmu pendidikan aja itu bayar. Betul. Kalau lu ngomong ujung-ujungnya jualan kelas, ya kalau gitu ngapain lu sekolah gak sih? Sekolah kan lu juga masuk kelas. Iya, setuju. Istilahnya ilmu yang diajarin di sekolah, matematika, fisika, kimia, IPA, bahasa Indonesia, semuanya memang kepake. Cuman apakah semuanya terpakai? Tidak jawabannya. Emang lu pakai itu pelajaran PKN untuk lu kerja sebagai, misalkan sebagai sales? Enggak. Dan juga apakah kepake kayak pelajaran kimia lu kerja sebagai seorang kuli bangunan? Enggak. Ya mungkin ada cuman enggak spesifik itu. Iya. Gitu. Nah, jadi untuk yang ilmu yang istilahnya untuk menghasilkan uang, why not lu nggak invest gitu? Why not lu nggak keluarin uang untuk lu belajar, dalemin otak lu lagi? Dalam artian kelas yang lu invest itu bener-bener bagus ya, yang bisa nambahin daging di otak lu gitu, buat nambahin skill. Berarti ya balik lagi investnya ke ngeluarin uang kecil lu untuk hasil yang besar ya. Betul. Karena gue lihat juga banyak kan sih mindset orang Indonesia tuh sekarang masih banyak yang gratis. Mereka ngakalin yang gratis supaya mereka tuh bisa dapat cuan gede. Kayak misalkan mereka udah dapat omset 50 juta sebulan, tapi untuk bayar satu tools yang bisa ngebantu mereka untuk dapetin omset segitu tiap bulan, mereka ogah cuman bayar 1 juta sebulan. Padahal omsetnya 50 juta sebulan. Intinya dia mau yang kalau bisa nggak usah keluarin duit ya. Iya. Sekarang gue tanya, orang pakai tools-tools yang berbayar, mereka ogah karena mereka maunya pakai yang gratis. Tapi tools itu bisa buat bantuin lu untuk lu bisa dapetin omset yang gede. Daripada lu jualan, buka coffee shop atau ini gue bukan yang merendahkan coffee shop apa segala macam ya. Buka coffee shop atau usaha-usaha mikro segala macam kayak jualan bakmi, bikin gerobak apa segala macam. Lu berani keluarin duit 45 juta. 45 juta buat beli gerobak, buat modal dulu apa semuanya. Tapi lu buat berlangganan tools, lu nggak berani gitu loh. Nggak berani dan merasa bahwa itu adalah beban buat lu. Padahal yang lu harus lebih takutkan adalah ketika lu udah beli
gerobak bakmi, misalkan lu mau jualan bakmi, lu udah beli gerobak bakmi tapi amit-amit bakmi lu nggak laku, gerobak lu mau dijual harganya udah nggak Iya. 100% yang lu beli, udah turun. Betul. Udah turun berapa ini tuh? Berapa persen? Iya pasti. Nah, jadi gitu. Kenapa lu harus takut? Semua kalau lu nggak berani ambil resikonya, lu bakal mati. Oke. Lu bakal gitu-gitu aja tiap tahun, tiap Ya intinya ya, lu ulang tahun ya begitu-gitu aja. Gitu. intinya berarti ya pasti semua penjualan atau kita sales apapun pasti ada rugi-ruginya lah ya, atau ada risiko-risikonya lah ya berarti ya. Pasti. Walaupun kita udah jago, misalkan orang-orang yang jago juga masih bisa rugi. Oke. Jadi jangan, walaupun gue ngomong kayak gini, orang-orang yang udah jago aja masih bisa rugi, jangan jadi hambatan buat lu kayak oh ya udah, gue kan masih nggak tahu apa-apa gitu, gue belum mau mulai deh. Justru karena lu belum tahu apa-apa, lu mulai dulu buat cari pengalaman. Karena menurut gue kayak kalau misalkan pengalaman dari mentor-mentor lu yang udah lebih jago, udah ngasih tahu lu pengalaman, lu jangan sampai masuk ke situ juga, jangan sampai nyeblos di situ juga. Tapi maksud gue adalah ketika lu udah dapet mentor yang bagus, udah ngasih arahin lu yang bagus, lu nggak mau coba, tunggu perfect dulu. Oh tapi kan gue masih takut, gue ngasih paham, gue masih nggak pede. Lu tunggu sempurna dulu. Itu di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna. Emang lu udah tahu tahapan mentor lu tuh udah sempurna atau enggak? Enggak. Mentor lu aja masih banyak belajar, lu nggak tahu aja gitu. Jadi kalau lu nunggu sempurna itu nggak akan ada selesainya, nggak akan ada ujungnya. Tapi kalau lu bisa improve pelan-pelan, ya itu lebih bagus. Dari yang awal lu lihat aja YouTuber, apakah YouTuber atau content creator zaman dulu kameranya bagus? Enggak, masih burik banget. Iya. Masih burik, patah-patah, suara jelek. Lama-lama improve kan jadi paling bagus. Lu jangan lihat mereka yang sekarang, lihat mereka yang dulu pas baru-baru mulai. Kayak begitu. Oke, ini kayaknya masih banyak pembahasan yang bisa kita bahas ya. Cuma kayaknya waktunya udah panjang juga. Mungkin next time kita ngobrol lagi kali ya. Boleh. Oke, tadi lu ngomongin lu ngejelasin tentang AI. Lu boleh kasih tahu gak Instagram lu apa? Instagram gue tuh Abang Teddy. Jadi gue tuh ngebahas tentang AI dan gue kadang juga suka bikin grup gratis buat ngajarin orang gimana caranya pakai tools AI buat bantuin kalian ngonten. Jadi balik lagi ya guys, konten itu bisa dipakai untuk kalian yang berbisnis ataupun untuk kalian yang pengen jadi content creator gitu. Oke, gitu aja guys untuk Ngompol Podcast kali ini. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-follow Ngompol Podcastnya. Yoi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh di komen aja ya. Ajuin aja nggak apa-apa. Ajuin aja di Nanti komen. undang gue lagi ya. Iya boleh. Kita ngobrol lagi nanti ya. Yoi, Thank you very Brody. much buat hari ini. Dan see you in the next Ngompol Podcast. Bye-bye.